Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanurul Khairani dari Prodi Manajemen A dengan NIM 2892150014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi UAS mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS, MM. Mengelola pemasaran digital. Melakukan promosi melalui digital marketing merupakan hal yang sangat penting. Tetapi, ketika Anda memutuskan untuk menggunakan digital marketing, dengan mengelolanya adalah kewajiban. Hal ini banyak dianggap remeh oleh para pengusaha yang ingin terjun ke digital marketing, tetapi tidak tahu cara mengelolanya. Berikut langkah-langkah dalam mengoptimalkan digital marketing. Yang pertama, ukur efektivitas promosi digital. Yang kedua, evaluasi ketetapan jadwal posting dan target sasaran. Ketiga, tentukan kembali target promosi ke depan. Selanjutnya, bootstrapping dan serial funding. Bootstrapping adalah strategi pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk mengandalkan kekuatan internalnya. Cara ini merupakan upaya untuk membiayai bisnis kecil dengan membeli maupun menggunakan sumber daya atas biaya pemiliknya, tanpa harus berbagi ekuitas atau meminjam yang dalam jumlah besar dari pihak bank. Selanjutnya, seed funding. Seed funding adalah pendanaan tahap awal, merupakan jenis pendanaan berbasis ekuitas di mana seorang investor menginvestasikan modal ke dalam bisnis selama tahap-tahap awal sebagai pertukaran dengan saham ekuitas. Melansir dari Intrepidex, pemilik bisnis menerima modal untuk mendanai gagasannya, sementara investor memperoleh sebagian kepemilikan bisnis. Jadi, ketika bisnis berhasil dan menjadi menguntungkan, investor dapat menjual sahamnya untuk mendapatkan keuntungan. Serial funding. Serial funding terdiri dari 3 series, yaitu A, B, dan C. Series A bisa didapatkan oleh startup setelah memperoleh seed funding, dan besaran dananya jauh lebih besar. Sedangkan series B biasanya ditunjukkan bagi para startup yang telah mempunyai imbal hasil. Dan series C diberikan ketika startup telah mencapai tahapan sebagai perusahaan yang cukup dewasa. Yang terakhir ada Ventura. Model Ventura atau Venture Capital adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal Ventura umumnya diberikan kepada perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Biasanya investasi modal Ventura diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan ditukar dengan sejumlah saham di perusahaan mitra bisnis. Modal Ventura merupakan investasi beresiko tinggi, namun memiliki investasi pengembalian yang juga tinggi. Sebagian besar dana yang didapatkan untuk modal Ventura berasal dari investor, badan investasi, dan lembaga keuangan yang melakukan penggalangan dana untuk tujuan investasi ini. Selanjutnya, strategi pitching. Pitching adalah kegiatan meyakinkan orang lain dalam dunia bisnis. Fungsi pitching adalah untuk meyakinkan pihak lain seperti calon klien, partner bisnis, atau calon investor. Contoh penerapan pitching adalah ketika Anda mengajukan produk bisnis Anda kepada pelanggan potensial melalui HRM software, atau ketika Anda mengajukan bisnis startup kepada calon investor. Pitch bisnis perlu memberi audiens Anda pemahaman yang jelas tentang rencana atau tujuan Anda untuk mendapatkan pembelian. Praktik saat melakukan pitching adalah Anda harus mengumpulkan dan berbagi kepada audiens Anda penelitian yang relevan atau memberikan visi yang menarik. Pola pikir bisnis di era digital. Di era digital ini, pengusaha harus terus mengembangkan pola pikirnya agar tidak ketinggalan. Pola pikir pengusaha yang seperti apa yang wajib kamu miliki agar bisa bersaing di era digital ini? Yang pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama era digital adalah perubahan yang sangat cepat. Dan yang kedua, kreatif dan inovatif. Era digital ini juga menuntut pengusaha untuk selalu kreatif dan inovatif, khususnya dalam melangsungkan kampanye marketing, mulai dari materi kampanye, cara, sampai media yang digunakannya. Dan yang ketiga, cerita bukan berita. Dengan kemajuan teknologi dan semakin cepatnya internet, kebanyakan calon konsumen kamu mendapatkan segala informasi yang mereka inginkan dari gadget mereka, entah itu ponsel, tablet, atau laptop. Hampir semua informasi yang mereka dapatkan berupa new feed atau berita, sehingga bagi mereka hal ini sudah biasa. Agar kamu bisa menonjol di internet, kedepankanlah cerita bukan berita. Ceritakan proses berdirinya bisnismu, ceritakan dampak dari bisnismu terhadap lingkungan di sekitarnya. Ceritakan pengalaman pelangganmu ketika berbelanja di tokomu atau ketika menggunakan atau mengkonsumsi daganganmu. Cerita-cerita ini akan lebih menarik perhatian daripada sekedar tagline iklan yang sudah terlalu banyak mereka dengar. Mengelola kenaikan kelas usaha. 1. Meningkatkan promosi.
Kiat pertama yang penting untuk dilakukan yaitu meningkatkan promosi mengenai bisnis UMKM milik Anda terhadap khalayak umum. Dengan menjadikan publik semakin mengingat nama bisnis Anda, maka hal ini pastinya dapat membuat bisnis yang dijalankan semakin berkembang. Anda juga dapat mempromosikan bisnis secara online dan membuka sebuah toko online. Yang kedua, mengatur keuangan secara benar. Mengatur keuangan secara benar tentunya dapat dikatakan sebagai hal yang cukup rumit, tetapi krusial demi membuat bisnis semakin meningkat. Jangan memakai m-banking Anda guna membeli banyak benda yang tak terlalu penting untuk bisnis supaya tak mengalami kerugian. Di sisi lain, Anda wajib bisa mengelola keuangan yang dimiliki demi menghindari kerugian yang dapat disebabkan jika terjadi salah langkah. Supaya rekening bank yang digunakan untuk bisnis UMKM bisa aman, maka pakailah layanan Mota yang membantu Anda dalam mengamati seluruh proses keuangan. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan konsumen. Jika Anda telah meningkatkan sumber daya manusia pada bisnis UMKM yang dimiliki, maka terdapat hal lain yang tak boleh dilupakan, yakni mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan. Hal tersebut begitu penting karena pelanggan akan selalu setia dengan bisnis Anda apabila diperlakukan dan dilayani dengan baik. Dengan begitu, maka pasti akan menjadikan keuangan yang Anda punya semakin meningkat, serta bisa membuat bisnis semakin maju dan meraih scale up. Yang keempat, meminimalisir segala biaya operasional. Kiat yang selanjutnya untuk dapat membuat bisnis UMKM menjadi semakin berkembang yaitu dengan meminimalisir segala biaya operasional. Salah satu tujuan penting ketika mendirikan suatu bisnis tentunya untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pastinya hal tersebut bisa tercapai dengan sebisa mungkin menghemat biaya pengeluaran. Oleh karena itu, hindari memasuk produk yang mempunyai harga terlalu mahal, supaya omset yang dapat Anda peroleh semakin besar. Pilih produk yang memang mempunyai kualitas baik tanpa mengharuskan mengeluarkan biaya yang berlebihan. Dengan begitu, Anda akan dapat menghemat pengeluaran serta dapat memakai uang yang tersisa guna kepentingan yang lebih darurat nantinya. Yang kelima, meningkatkan sumber daya. Peningkatan pada sumber daya produk maka bisa dilakukan dengan cara memperhatikan seluruh proses dalam menciptakan produk dan bahan yang dipakai. Sedangkan untuk sumber daya manusianya, Anda wajib dapat memilih pegawai dan tim yang handal dan cekatan. Sebaiknya juga memilih pegawai yang paham dengan dunia bisnis UMKM dan mampu mengelola dana dengan baik. Evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Tujuan dari evaluasi atau penilaian perkembangan usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari sebuah usaha, apakah berkembang sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Usaha untuk melakukan evaluasi kemajuan atau perkembangan usaha merupakan sebuah proses yang berkesinambungan secara terus-menerus, yaitu melalui kegiatan monitoring setiap proses dari usaha yang dilakukan. Dengan adanya monitoring ini, maka akan diketahui bagaimana kondisi usaha yang dijalankan, apakah terdapat kemajuan ataupun kemunduran atau berbagai hal yang sudah dicapai sampai sekarang. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam usaha. Yang pertama, posisi keseluruhan usaha. Dan yang kedua, kemajuan dan kemunduran usaha. Ketiga, langkah perbaikan dan pengembangan. Dan yang terakhir, target usaha selanjutnya. Perbedaan P2P lending dan crowdfunding. Peer-to-peer merupakan suatu sistem atau platform yang memberikan wadah untuk pemberi pinjaman dengan peminjam. Dalam sistem P2P, bunga cukup tinggi dengan per bulannya sebagaimana pinjaman kredit tanpa anggunan yang bisa kamu ajarkan pada bank konvensional. Dalam praktiknya, transaksi pinjam-meminjam pada P2P biasanya dapat dilakukan secara online. Pemberi pinjaman atau lender dan peminjam atau borrower tidak harus bertemu satu sama lain. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu menjaminkan apapun alias tanpa anggunan. Setelah pinjaman kamu mendapat persetujuan, kamu akan terikat ke dalam perjanjian mengenai kewajiban kepada pemberi pinjaman. Selanjutnya, crowdfunding. P2P berbeda dengan sistem peminjaman lainnya, yaitu crowdfunding atau urun dana. Pada crowdfunding, kamu justru akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Cara kerjanya mirip dengan P2P. Crowdfunding juga melibatkan 3 pihak, yaitu pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Jika ingin mencari pembiayaan lewat crowdfunding, kamu hanya perlu menceritakan ide bisnis dan berbagai prospek ke depan bisnis kamu tersebut. Jika model dan prospek tersebut menarik, pemberi dana akan berlama-lama patungan atau
Urun dana dalam memberikan dana untuk kemajuan bisnis kamu. Tidak sampai di sana, crowdfunding juga kerap dimanfaatkan untuk aksi penggalangan dana yang bertujuan sosial. Artinya, dalam crowdfunding, sebagai calon penerima pembiayaan, kamu harus menceritakan bagaimana proyek bisnis kamu ke depannya sebaik-baiknya. Pemberi dana yang tertarik berkemungkinan untuk memberikan kamu sejumlah dana. Menemukan ide usaha digital. Adapun beberapa sumber untuk menemukan peluang usaha atau ide bisnis sebagai berikut. Yang pertama, hobi atau minat. Hobi adalah kegiatan yang dirasa menyenangkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki minat dan antusiasme dalam menjalankannya. Tanpa ada beban apapun, setiap kita tentu memiliki hobi dan minat tertentu di sebuah bidang. Ini sebenarnya adalah sumber daripada ide bisnis atau ide usaha yang dapat kita buat. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman. Apa keterampilan Anda? Seperti apa pengalaman Anda? Keterampilan dan pengalaman dapat dijadikan sumber ide bisnis. Setiap orang tentu memiliki keterampilan dan pengalaman yang berbeda. Keterampilan menjadi satu ciri seseorang yang dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas tentu saja kita tidak asing dengan kata ini. Kreativitas adalah suatu hal yang harus Anda miliki sebagai calon pengusaha sukses. Kenapa? Karena Anda dituntut menjadi insan yang kreatif dan menekuni bidang usaha Anda nantinya. Yang keempat, pameran usaha. Di berbagai kota sering kita menjumpai pameran usaha atau expo usaha atau pameran usaha. Ada baiknya Anda datang untuk mencari ide dari usaha-usaha yang mengikuti pameran. Ingat ya, ini bukan berarti Anda meniru, tapi Anda perlu melihat dan mengamati kemudian melakukan modifikasi dengan daya cipta Anda. Dan yang terakhir, melakukan survei. Cara menemukan ide bisnis dengan survei, tidak ada salahnya Anda melakukan survei konsumen. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Hasil survei ini dapat menjadikan landasan atau asumsi awal bahwa ada kebutuhan di suatu bidang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang digital bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.